Tapi orang tua tetaplah orang tua kita. Ketika Anda membenci orang tua, maka sebenarnya Anda membenci diri Anda sendiri. Kenapa? Darah dan daging beliau, mereka berdua, ada di dalam diri kita. Kalau kita mengutuk orang tua, apa yang terjadi? Kita mengutuk diri kita sendiri. Apa yang terjadi ketika kita mengutuk diri kita sendiri? Kita akan merasa tidak damai. Dan apa yang terjadi ketika kita merasa tidak damai? Aspek kehidupan kita kacau. Persepsi yang harus kita bangun adalah bahwa apa yang dilakukan orang tua itu adalah yang terbaik waktu itu menurut orang tua. Ya, saya ulangi, apa yang dilakukan oleh orang tua itu menurut mereka adalah yang terbaik waktu itu. Sehingga mungkin saja sekarang mereka sebenarnya menyesal dan ingin merevisi apa yang mereka lakukan di masa lalu. Tapi kan waktu sudah berlalu, sehingga itu tidak mungkin untuk direvisi. Kita juga sama, apa yang kita lakukan sekarang ini mungkin adalah cara yang terbaik menurut kita. Tapi kan belum tentu. Kita mungkin belum memaafkan orang tua, memperlakukan dengan kurang tepat pada orang tua. Mungkin ini adalah hal yang menurut kita terbaik karena kita taunya hanya itu. Tapi ketika kita menambah wawasan bahwa orang tua ternyata dulu melakukan itu karena mereka mempunyai luka batin, mereka keadaannya sulit, dan mereka pendidikannya mungkin rendah, mungkin wawasan psikologinya juga kurang. Kalau itu dilibatkan dalam pertimbangan-pertimbangan sadar kita, mungkin kita akan berubah persepsinya. Oh ya, gak apa-apa, aku mudah untuk memaafkan orang tua. Mungkin akan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika Anda masih dendam, belum memaafkan orang tua, ya, Anda harus mengkaji apakah pertimbangan Anda tentang orang tua itu sudah lengkap atau belum. Dan yang lebih penting lagi begini, apa yang Anda dapatkan sekarang itu tidak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin orang tua dulu bersikap kasar kepada Anda, mungkin dicubit, mungkin dipukul, mungkin diabaikan, dan seterusnya. Selain Anda mendapatkan hal yang kurang enak saat mungkin Anda memiliki luka batin, begitu benci sama orang tua, atau teringat pada suatu situasi yang membuat Anda ketika mengingatnya itu rasanya nggak enak banget. Tapi di lain sisi, Anda pasti ada hal yang dikuatkan di situ. Jadi tidak mungkin Tuhan itu memberikan suatu cobaan tanpa memberikan suatu hal yang dikuatkan di situ. Mungkin ada orang yang hidupnya dulu susah, tapi itu juga membentuk pribadinya untuk tabah, untuk sabar, untuk kuat dalam menjalani kehidupan karena dia terbiasa susah. Jadi pasti ada hal-hal yang baik yang kita bisa syukuri di situ. Dan yang lebih penting lagi, orang tua itu sudah berbeda dengan dulu. Mungkin sekarang orang tua sudah berubah. Tapi kalau misalkan orang tua juga tidak berubah, ya itu adalah haknya, itu adalah kewenangannya. Kita kan tidak bisa mengubah orang lain. Kita bisa saja berharap orang tua itu berubah seperti apa yang kita pikirkan. Idealnya begini. Tapi kalau orang tua tidak bisa berubah, kita kan tidak bisa memaksa. Kita bisa mengupayakan, kita bisa membawa ke psikolog, kita bisa membawa ke konselor, ke tokoh agama, atau bagaimanapun caranya kita. Tapi kalau misalkan orang tua tidak bisa berubah, maka kita tidak bisa apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Mungkin ketika Anda kecil tidak bahagia, bisa jadi itu adalah salah orang tua Anda. Tapi kalau Anda sudah dewasa dan Anda belum bahagia, maka siapa yang patut dipersalahkan? Akankah kita mempersalahkan diri kita? Ya mungkin saja bisa seperti itu ya, karena yang harus bertanggung jawab atas kualitas pikiran dan perasaan kita adalah diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, loh Mas Danang, karena orang tua itu sering menghadik saya saat ini, saya sudah dewasa, menyalah-nyalahkan saya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi atau mencegah hal itu terjadi? Kita diberikan pikiran, logika, inisiatif agar kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Apakah masalahnya sudah diselesaikan atau belum? Yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri adalah, bagaimana ya caranya agar orang tua tidak menghadik saya lagi? Bagaimana ya cara yang tepat saya menyampaikan tapi orang tua tidak tersinggung? Bagaimana ya caranya meskipun saya dihadik seperti itu, tapi saya tetap santai-santai saja? Ketika pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas itu Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, maka Anda akan mendapat jawabannya. Jangan menanyakan seperti ini, kenapa ya orang tua saya bisa begitu? Apa yang salah dari orang tua saya kok bisa seperti itu? Anda juga akan menemukan jawabannya, dan itu tidak membangun pikiran Anda. Itu akan malah membuat Anda berpikir ke dalam hal-hal yang semakin negatif. Jadi kualitas pertanyaan Anda itu akan menentukan jawaban Anda. Jawaban Anda akan menentukan bagaimana Anda mengambil keputusan, dan keputusan Anda akan mengarahkan Anda pada suatu nasib yang seperti apa. Jadi pelajari bagaimana menanyakan pertanyaan yang berkualitas pada hidup Anda. Dan by the way, orang tua meskipun itu melakukan hal-hal yang kurang baik pada kita di masa lalu ya, saya bilang ya, tapi orang tua tetaplah orang tua kita. Ketika Anda membenci orang tua,
maka sebenarnya Anda membenci diri Anda sendiri. Kenapa? Darah dan daging beliau, mereka berdua, ada di dalam diri kita. Kalau kita mengutuk orang tua, apa yang terjadi? Kita mengutuk diri kita sendiri. Apa yang terjadi ketika kita mengutuk diri kita sendiri? Kita akan merasa tidak damai. Dan apa yang terjadi ketika kita merasa tidak damai? Aspek kehidupan kita kacau. Banyak orang yang sebenarnya dia layak untuk berhasil dengan kemampuannya, tapi dia tak kunjung berhasil. Kenapa? Karena doanya tertahan di pintu langit, karena orang tuanya belum ridho. Meskipun orang tuanya itu sudah menyakiti hatinya di waktu masa lalu, tapi karena mereka membenci, karena mereka tidak suka sama orang tuanya, maka ada hal yang ketahan di dalam diri mereka. Sehingga sebenarnya ketika Anda tidak bisa mungkin mencintai 100% orang tua Anda karena orang tua Anda melakukan hal-hal yang buruk kepada Anda, minimal Anda netral saja deh. Minimal Anda tidak membenci, minimal Anda tidak mendoakan yang jelek-jelek pada orang tua Anda. Karena ketika Anda mendoakan yang jelek, membenci mereka, maka Anda sebenarnya mendoakan yang jelek pada diri Anda sendiri dan membenci diri Anda sendiri. Dan itu rasanya tidak enak sekali. Dan by the way, kalau Anda punya masalah dengan orang tua Anda dan itu belum selesai dan energinya sangat kuat di situ, memori itu masih Anda ingat-ingat saja. Mungkin Anda tidak sengaja mengingat, tapi ingatan itu terlalu kuat dan mendominasi sistem diri Anda. Maka ketika Anda berhadapan dengan suatu situasi di mana Anda memiliki tema orang tua, memiliki tema keluarga, maka ada reaksi-reaksi yang tidak bisa Anda kontrol karena energi tentang orang tua itu begitu kuat, energi tentang orang tua yang negatif itu begitu kuat, yang itu akan mendominasi perilaku Anda, pilihan-pilihan sikap Anda. Maksudnya apa? Ketika Anda berkeluarga, ketika Anda menjadi orang tua, maka hal-hal yang sama akan terjadi secara Anda tidak sadar. Entah itu mungkin Anda akan bersikap seperti orang tua Anda, mungkin akan memukul juga, mungkin akan menghardik juga, atau Anda terlalu memanjakan, terlalu lemah pada anak Anda karena Anda tidak mau hal yang sama terjadi pada diri anak Anda, tapi Anda melakukannya dengan sikap yang tidak logis. Oleh karena itu, unfinished business tentang orang tua seharusnya diselesaikan, karena itu akan menimbulkan dampak yang Anda tidak sadari itu terjadi, tapi dampaknya luar biasa kepada hidup Anda. Kalau orang tua punya salah, kalau orang tua punya khilaf, maafkan. Kalau kesalahannya terlalu besar bagi Anda, terlalu berat bagi Anda, karena ada kasus-kasus seperti itu, mulai dari kecil ditelantarkan, ditinggal, dan sebagainya, minimal netral saja. Alangkah lebih baik juga Anda nanti membangun rasa kasih kepada orang tua Anda. Ketika Anda mendoakan yang baik-baik kepada orang tua Anda mendoakan yang baik-baik untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda menyayangi orang tua Anda sebenarnya menyayangi diri Anda sendiri. Dan menyayangi orang tua itu adalah perintah dari Tuhan. Sehingga ketika Anda menyayangi orang tua, maka sebenarnya Anda melakukan hal yang disukai oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan dengan begitu hidup Anda berkah, hidup Anda lancar, nasib Anda menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal bagi kehidupan Anda yang dicatat nanti hasilnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan tips dari saya membantu pencerahan pikiran Anda. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.